Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak, Nabi Muhammad merupakan Habibullah, yaitu merupakan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau merupakan Nabi dan Rasul terakhir yang diutus ke muka bumi ini untuk seluruh manusia. Tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan Nabi dan Rasul yang paling istimewa, yang mana umatnya menjadi umat yang paling istimewa juga. Siapa lagi kalau bukan kita, yaitu umat beliau. Maka oleh karena itu, mencintai beliau adalah suatu hal yang wajib bagi kita sebagai umatnya. Maka adapun salah satu cara kita mencintai Rasulullah ialah dengan mengetahui siapa Nabi Muhammad SAW. Bagaimana perjalanan hidupnya, mulai dari beliau dilahirkan sampai beliau wafat. Maka berikut ini adalah biografi singkat perjalanan Nabi Muhammad SAW. Tetap di Daim TV. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada tahun gajah di kota Mekah Al-Mukarramah. Berdasarkan kitab Khulasatul Nurul Yakin yang dikarang oleh Syekh Abdul Jabbar, bahwa dinamakan tahun gajah karena pada saat itu Raja Habasyah mengirimkan bala tentara untuk menghancurkan kota Mekah. Ia juga mengirimkan bala tentara berupa gajah yang sangat banyak. Tapi Allah menghancurkan seluruh bala tentara Raja Habasyah dikarenakan untuk memuliakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan kitab Khulasatul Nurul Yakin juga, Nabi Muhammad merupakan keturunan Bani Quraisy, yang mana Bani Quraisy merupakan kabilah atau suku yang paling terhormat di kota Mekah. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah, yang mana beliau wafat ketika Nabi Muhammad masih 2 bulan di kandungan ibunya. Adapun saat itu, Sayyidina Abdullah masih berumur 18 tahun. Beliau lalu dimakamkan di kota Madinah Al-Munawwarah. Ibu Nabi Muhammad bernama Siti Aminah, yang mana beliau wafat pada saat perjalanan pulang dari kota Madinah ke kota Mekah. Tujuan beliau untuk pergi ke Madinah ialah untuk menziarahi makam suaminya, yaitu Sayyidina Abdullah. Lalu ibu beliau dimakamkan di desa Abwa, yaitu antara kota Mekah dan kota Madinah. Padahal saat itu Rasulullah masih berusia 6 tahun. Nabi Muhammad pernah disusui oleh Thawbah al-Aslamiyah, yang merupakan pembantu dari Abu Lahab. Lalu beliau kemudian disusui oleh Halimah As-Sa'diyah sampai beliau berusia 4 tahun. Setelah ayah dan ibu beliau wafat, maka kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib mengasuh dan menggantikan peran orang tua Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah kakek beliau mengasuh Nabi Muhammad SAW selama 2 tahun, beliau kemudian wafat ketika Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Lalu paman beliau yang bernama Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad menggantikan kakek beliau. Pada masa kecil Nabi Muhammad, beliau bekerja menggembala kambing milik penduduk kota Mekah Al-Mukarramah dengan upah yang digunakan beliau untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Lalu tatkala umur beliau 9 tahun, beliau berpergian ke negeri Syam untuk berdagang bersama paman beliau Abu Thalib. Ada suatu kejadian di mana tatkala sampai ke daerah yang bernama Busra, yaitu suatu daerah antara Syam dan Hijaz. Ada seorang pendeta yang bernama Bahiro, yang merupakan seorang pendeta yang sangat menguasai isi kitab Injil dan memahami betul ajaran Yahudi. Beliau melihat Nabi Muhammad, dan dikutip dari NU Online, dalam perjumpaan itu dia memperhatikan Nabi Muhammad SAW secara seksama dan mengajak beliau untuk berbicara. Setelah pembicaraan itu selesai, Bukhairah menemui Abu Thalib dan menyampaikan pertanyaan kepadanya. "Apa hubunganmu dengan anak itu?" ucap Bukhairah. Abu Thalib menjawab, "Dia adalah putraku." Sayyidina Abu Thalib menyebut Nabi Muhammad sebagai putranya karena besarnya kasih sayang dan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Bukhairah menukas, "Dia bukan putramu, tak mungkin ayah anak ini masih hidup." Abu Thalib akhirnya mengaku, "Dia adalah keponakanku." "Apa yang terjadi pada ayahnya?" tanya pendeta Bukhairah. "Dia meninggal saat ibunya masih mengandungnya." "Engkau berkata benar. Kembalilah ke negerimu dan jagalah dia dari orang Yahudi. Karena demi Allah, pasti mereka akan berbuat jahat kepadanya. Ketahuilah, keponakanmu ini akan memegang urusan yang sangat besar kelak." Mendengar penjelasan Bukhairah, Sayyidina Abu Thalib bergegas membawa Nabi Muhammad pulang ke Mekah Al-Mukarramah.
Pada saat Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun, beliau berpergian ke negeri Syam untuk yang kedua kalinya. Beliau bertujuan untuk menjual barang milik saudagar kaya yang bernama Siti Khadijah. Siti Khadijah bisa memilih Rasulullah untuk menjual barang milik beliau karena mendengar tentang kejujuran, amanah, dan akhlak mulianya Nabi Muhammad SAW. Lalu mulailah Nabi Muhammad mendagangkan barang dagangan milik Siti Khadijah bersama pembantu Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Lalu pulang dengan hasil dan keuntungan yang sangat banyak. Setelah di Syam selama 2 bulan, beliau lalu pulang dan menikahi Siti Khadijah. Adapun umur Siti Khadijah pada saat itu 40 tahun, sedangkan Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun. Ada yang unik dari kisah pernikahan antara Sayyidina Nabi Muhammad SAW bersama Siti Khadijah, yaitu Siti Khadijah yang melamar Nabi Muhammad SAW. Berbanding terbalik dengan keadaan pada saat ini, yaitu perempuan yang dilamar oleh laki-laki. Tapi Rasulullah itu berbeda, menandakan bahwa Rasulullah tidak mengejar perempuan, tapi perempuan yang mengejar Rasulullah. Mereka hidup bersama selama 25 tahun, dan Nabi Muhammad tidak pernah menikahi perempuan manapun sampai Siti Khadijah wafat. Saat beliau berumur 35 tahun, Nabi Muhammad SAW ikut merenovasi ulang Ka'bah bersama Bani Quraisy, yang mana Bani Quraisy ini terdiri dari bermacam-macam suku di dalamnya. Jadi pada saat mereka ingin merenovasi ulang Ka'bah, mereka berbeda pendapat tentang siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad. Yang satunya menganggap diri mereka lebih berhak, dan satu yang lagi menganggap diri mereka lebih berhak. Maka mereka mengambil keputusan bahwa orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram merupakan orang yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Mereka menunggu siapa yang akan masuk pertama kali di Masjidil Haram. Dan rupanya Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Maka kaum Quraisy merasa sangat bahagia karena Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang sangat terpercaya. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu digelari dengan julukan Al-Amin, yaitu yang sangat terpercaya. Maka dengan kejeniusan Nabi Muhammad SAW, beliau berpikir bahwa jikalau beliau yang meletakkan Hajar Aswad, perselisihan di antara suku tidak akan terselesaikan. Maka oleh karena itu, beliau mengambil sebuah syal lalu meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya dan meminta setiap kepala suku untuk memegang ujung dari rida tersebut. Maka setelah kejadian itu, hilanglah perselisihan di antara suku-suku tersebut. Mereka merasa takjub dengan kejeniusan dan kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Ketika umur 40 tahun, Nabi Muhammad SAW suka menyendiri dari manusia untuk melakukan ibadah di Gua Hira, yang mana Gua Hira ini terletak di arah barat daya kota Mekah. Beliau membawa sebuah bekal, dan apabila bekalnya habis, beliau pulang bertemu Siti Khadijah serta mengambil bekal lainnya. Maka pada saat di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama yang berupa surah Al-Alaq ayat 1-5. Malaikat Jibril mengajarkan pada Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana memimpin manusia ke jalan yang benar dan agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau lalu mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Lalu Allah memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka ketika Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan, beliau mendapat banyak sekali hinaan dan cemoohan, termasuk dari paman beliau sendiri yang bernama Abu Lahab. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan, pengikut agama Islam semakin berkembang dan bertambah besar, membuat kaum kafir Quraisy semakin mencemooh dan menghina Nabi Muhammad SAW beserta umat Islam. Bahkan mereka sampai menyiksa umat Islam. Supaya untuk menghindari siksaan kejam kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam untuk berhijrah ke Habasyah. Maka berhijrahlah 10 sahabat Nabi Muhammad SAW dan 5 perempuan. Di antara yang ikut berhijrah adalah Sayyidina Utsman ibn Affan bersama istri beliau yang bernama Ruqayyah, yaitu anak perempuan Nabi Muhammad SAW. Maka hijrah ke Habasyah ini merupakan hijrah pertama kali dalam sejarah Islam, yaitu tepatnya pada tahun kelima kenabian. Setelah mereka 3 bulan di Habasyah, mereka lalu pulang karena rindu akan kampung halaman dan sedikitnya jumlah mereka pada saat itu. Lalu pada tahun 7 kenabian, Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Habasyah yang kedua kalinya.
Maka berhijrahlah 73 laki-laki serta 11 perempuan. Maka adapun ini terjadi di tahun ke-7 kenabian. Pada tahun ke-10 kenabian, wafat istri beliau yaitu Siti Khadijah. Yang mana wafatnya Siti Khadijah ini membuat Nabi Muhammad sangat sedih. Tak sampai di situ, bertambah sedih beliau ketika paman beliau Abu Thalib meninggal dunia, yaitu selang 1 bulan setelah Siti Khadijah wafat. Maka dinamakan tahun itu merupakan tahun kesedihan atau disebut dengan Amul Huzni. Setelah Islam berkembang hingga berkembang di kota Madinah Al-Munawwarah, maka tatkala kaum kafir Quraisy mengetahui bahwa Islam sudah berkembang di Madinah Al-Munawwarah, siksaan mereka terhadap kaum muslimin semakin kejam, hingga Nabi Muhammad memerintahkan umat muslim untuk berhijrah ke Madinah. Maka setelah kaum muslimin semuanya berhijrah ke Madinah, yang tersisa di Makkah hanyalah Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Allah memberitahu bahwa kaum kafir Quraisy telah bersepakat akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat yang ditentukan, para kaum kafir Quraisy mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Pada saat yang kritis itu, Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya beliau dengan menggunakan selimut yang biasa dipakai Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah pun menerobos kepungan para kaum kafir Quraisy yang saat itu penglihatannya Allah cabut, sehingga mereka tidak bisa melihat perjalanan Rasulullah SAW. Kemudian pada malam itu juga Rasulullah langsung berjalan menuju rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sementara itu para kaum kafir Quraisy yang telah Allah cabut penglihatannya masih menunggu waktu pelaksanaan eksekusi. Dan akhirnya para kaum kafir Quraisy segera masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW dan melihat ada seseorang yang sedang tidur. Mereka mengira bahwa itu adalah Nabi Muhammad SAW yang sedang tidur di balik selimutnya. Namun ternyata yang tidur di tempat itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka hijrahlah beliau bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kaum kafir Quraisy pun mengejar Nabi Muhammad SAW di perjalanan. Lalu Nabi Muhammad SAW berserta Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersembunyi di dalam gua Thur. Maka kaum kafir Quraisy sampai mencari di dalam gua, maka atas izin Allah kaum kafir Quraisy tidak bisa melihat apapun di dalam gua Thur. Lalu mereka pulang dengan tangan kosong, dan selamatlah Nabi Muhammad SAW beserta Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari kejaran kaum kafir Quraisy. Setelah mereka 3 hari tinggal di Gua Thur, mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Nah, di dalam perjalanan kota Madinah ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang penting, yaitu pembangunan masjid dalam sejarah Islam untuk yang pertama kalinya, yaitu ketika Rasulullah sampai di kota Kuba yang beliau beri nama dengan nama daerah tersebut, yaitu Masjid Kuba. Lalu dalam perjalanan Rasulullah melakukan dan melaksanakan sholat Jumat untuk pertama kalinya dan khutbah Jumat untuk yang pertama kalinya. Maka setelah perjalanan tersebut, sampailah beliau di kota Madinah. Nabi Muhammad SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, yaitu tepatnya pada 6 Juni 632 Masehi. Pada saat itu Rasulullah berusia 63 tahun lebih 4 hari. Beliau dimakamkan di kota Madinah, tepatnya di kamar istri beliau yaitu Siti Aisyah. Nah, para penonton, tadi merupakan biografi singkat kehidupan Rasulullah SAW. Semoga dengan biografi singkat Nabi Muhammad SAW ini dapat menambah ketahuan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya, Muhammad Ridho Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.